everyone, perkenalkan nama saya Humaira Karisma Putri dengan NIM 210020008 dari Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aktivitas praktisi humas atau public relation, konferensi pers, press release, dan presentasi. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Hanif Al-Kadri dan Bapak Singgi Ginanjar. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai tentang press release atau siaran pers atau berita yang dirilis. Nah, ini adalah berita informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga atau organisasi itu melalui praktisi public relation yang menggambarkan seluruh kegiatan termasuk proses bahkan produk manusia jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, menurut seorang ahli yaitu Frank Jeffkin, praktisi public relation atau yang menulis dalam buku tentang public relation internasional. Nah, siaran pers ini adalah berita yang disusun oleh sebuah organisasi dalam rangka menggambarkan seluruh kegiatan dari perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya tidak hanya sekedar proses atau kegiatan, namun juga lebih kepada informasi apapun bahkan yang terkait dengan produk atau segala hal sesuatu yang ingin dipublish yang baru. Nah, itu desain melalui komunikasi tertulis sehingga bisa dimanfaatkan dan sampai kepada khalayak yang menjadi target kita. Nah, saran berita atau press release itu adalah pesan-pesan atau informasi dari organisasi yang dituliskan oleh praktisi public relation dengan bentuk bermacam-macam seperti berita, artikel, foto, video. Nah, kemudian dipublikasikan ke media massa. Nah, perbedaan berita dengan siaran pers itu adalah new release. Yang pertama itu adalah berita itu lebih kepada tujuan menginformasikan sesuatu, mendidik, membimbing perkembangan ekonomi, sementara siaran pers itu tujuannya tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tetapi lebih kepada memberikan dan menumbuhkan sikap atau pendapat atau pandangan atau pemilihan baik dari publik atau masyarakat kepada perusahaan atau sebuah lembaga. Nah, yang kedua itu berita itu memberitahukan peristiwa yang sifatnya umum. Tetapi siaran pers itu atau new release ini cenderung lebih mendidik untuk memberitahukan tentang peristiwa dan gagasan terkait perusahaan. Yang ketiga itu adalah berita itu hanya sekedar melaporkan fakta sesungguhnya, sedangkan siaran pers itu memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan. Nah, cara untuk mengelola siaran pers oleh media itu yang pertama adalah siaran pers itu dimuat apa adanya, formatnya sesuai dengan kebijakan media massa yang bersangkutan. Yang kedua, siaran pers itu ditulis ulang oleh media dengan format berita, tetapi tidak mengurangi isi konten kebutuhan utama dari berita yang akan dinaikkan. Nah, jadi yang diganti dari sisi bahasa dan formatnya saja. Yang ketiga, itu dipadatkan jika susunannya itu terlalu panjang. Untuk jenis siaran pers ini itu ada yang pertama pengumuman, yaitu jadwal peristiwa. Isinya itu mengenai peristiwa keadaan atau yang akan diselenggarakan yang menarik perhatian publik seperti undangan untuk media massa. Yang kedua itu ada pengumuman untuk media massa, yaitu menyampaikan peristiwa acara yang akan terjadi untuk mengajak para media yang ada dan juga turut serta mempersiapkan peliputannya. Yang ketiga itu ada siaran berita yang berisikan peristiwa pidato atau ceramah. Press release itu yang dirilis hanya berita kita yang membuat beritanya, sedangkan konferensi pers itu kita yang menyampaikan dan yang akan menulis berita untuk ke media jurnalis yang diundang. Sebelum menulis siaran pers ada beberapa pertimbangan yang harus kita pertimbangkan. Itu yang pertama adalah siapa yang akan tertarik atau target yang harus jelas. Yang kedua itu apakah akan memberikan informasi baru ataukah tidak. Yang ketiga itu apakah akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, ada beberapa hal penting dalam penulisan siaran pers. Yang pertama itu adalah subjek. Nah, subjek adalah bidang kegiatan yang akan dikerjakan dan sebaiknya tidak meletakkan nama perusahaan sebagai subjek untuk menghindari kesan promosi. Nah, tetapi subjek diletakkan di tengah atau di akhir. Yang kedua itu adalah paragraf pertama yang berisi rangkuman secara keseluruhan tentang isi pesan paragraf pertama untuk mempermudah masyarakat untuk mengetahui informasi yang dirilis.
pembahasan kita yang kedua itu mengenai konferensi pers atau konferensi pers atau jumpa pers ya. Pers merupakan mengundang wartawan untuk dialog bersama dengan materi penting yang mempunyai nilai berita yang telah disiapkan secara matang oleh sebuah lembaga. Nah, tujuan dari konferensi pers ini sendiri itu yang pertama adalah menyebarluaskan informasi positif publik tentang perusahaan atau sebuah organisasi. Yang kedua itu adalah menetralisir atau membantah berita yang tidak benar. Yang ketiga itu adalah meningkatkan citra, sedangkan yang keempat itu membina hubungan dengan pers, dan yang kelima adalah memperkenalkan acara terhadap media. Nah, persiapan untuk konferensi pers itu ada yang pertama, mengirimkan undangan kepada redaksi media itu minimal 3 hari atau 1 hari sebelum konferensi pers dilaksanakan. Yang kedua, itu lembaga perlu mengecek kembali apakah undangan tersebut telah diterima oleh redaksi dan ditanyakan juga ketersediaan jumlah yang akan hadir dan siapa orang yang bisa kita kontakkan. Nah, yang ketiga itu menyiapkan first release-nya yang berkaitan dengan yang akan disampaikan di konferensi pers. Yang keempat itu adalah perusahaan bersama dengan praktisi public relation itu perlu menunjukkan juru bicara, bisa pimpinan mengambil kebijakan atau praktisi public relation yang profesional. Yang kelima itu mempersiapkan tempat sesuai dengan jumlah tamu wartawan yang telah disesuaikan dan menentukan tempat yang menyenangkan untuk mudah dicapai dari sisi transportasi dan menampung seluruh media. Yang keenam itu mempersiapkan alat bantu seperti skrin mikrofon atau speaker. Nah, ada beberapa hal persiapan konferensi pers yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama adalah mempersiapkan makanan penunjang. Nah, yang kedua itu mempersiapkan souvenir agar tamu memiliki rasa keterkaitan antara tamu media dengan lembaga. Yang ketiga itu membuat daftar hadir sehingga kita punya data khusus yang bisa kita kontak langsung ketika ada kebutuhan. Yang keempat itu ada durasi konferensi yang diatur secara jelas karena wartawan itu mempunyai waktu yang terbatas. Yang kelima itu adalah ketika terdapat pertanyaan di luar topik atau bidang harus tetap dijawab, tetapi dengan jawaban-jawaban yang mendukung citra dari sebuah lembaga. Yang ketiga itu mengenai presentasi. Nah, presentasi ini sangat penting dikarenakan konferensi pers membutuhkan kemampuan presentasi yang baik. Nah, hal-hal yang diperhatikan oleh tokoh yang akan mempresentasikan rilis itu yang pertama, dalam kaitan mempresentasikan informasi, itu bagaimana cara menyiapkan presentasi yang baik dan menarik. Yang kedua, itu bagaimana pola-pola menjawab pertanyaan yang diajukan oleh wartawan. Nah, yang ketiga itu berikan first release yang telah dibuat dan dipresentasikan kepada audiens agar audiens dapat membaca sehingga pemahaman mereka akan lebih cepat dan sesuai dengan apa yang disampaikan. Yang keempat itu dan urusan personal, bagaimana personalitas komunikasinya tanya jawab bisa lancar dan terjawab dengan baik. Itu dia adalah pembahasan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.